Hai teman-teman Alibaba, balik lagi di channel YouTube Alibaba Store Indonesia. Kali ini kita akan bahas sejarah pembuatan iPod yang rumit tapi Apple hanya butuh waktu 6 bulan buat pengerjaannya. Mari kita bahas, persiapkan diri kalian. Ini adalah Info Gadget. iPod Touch resmi dipensiunkan pada Mei 2022 ini. Perangkat pemutar musik dengan layar sentuh buatan Apple itu tidak akan lagi diproduksi di masa mendatang. iPod Touch sendiri merupakan generasi paling terakhir dari jajaran iPod yang pernah dirilis Apple hingga saat ini. Dengan demikian, pensiunnya iPod Touch sekaligus menandai akhir hayat dari merek iPod setelah hampir 21 tahun eksistensinya di pasaran. Bila kilas balik ke belakang, iPod menjadi salah satu produk Apple yang sukses dan revolusioner di pasaran. Sejak diluncurkan pada 23 Oktober 2001, Apple disebut telah berhasil menjual 400 juta unit iPod dari berbagai tipe ke pasar global per tahun 2020. Di momen pensiunnya merek iPod ini, tak ada salahnya kita menilik kisah di balik kelahiran pemutar musik digital revolusioner dari Apple ini 21 tahun silam. Sebelum melahirkan produk iPod, iPhone, iPad, hingga iMac, Apple lebih dulu fokus pada komputer bikinannya yang bernama Mac. Singkat cerita, pada tahun 1999, pendiri Apple, Steve Jobs, menemukan potensi terpendam dari teknologi bikinan Apple yang lama tak digunakan, yaitu port firewire. Port firewire ini digunakan untuk menghubungkan camcorder digital, hard drive eksternal, dan perangkat lain yang dapat memanfaatkan kecepatan transfer tinggi hingga 480 Mbps. Sejak itu, Jobs ingin generasi iMac selanjutnya dibekali dengan port tersebut. Ide utamanya, Jobs ingin pengguna Mac bisa mentransfer video yang diambil dengan camcorder digital ke komputer Mac, lalu menyuntingnya secara langsung di Mac. Jobs pun mendekati perusahaan raksasa Adobe untuk membuat aplikasi penyunting film sederhana untuk komputer Mac, namun Adobe menolak. Nah, saat itulah Apple memutuskan untuk membuat aplikasi iMovie dan menjadikan Mac sebagai pusat hub digital. Idenya Mac berfungsi sebagai inti dari ekosistem media digital yang terus berkembang. Di saat yang hampir bersamaan, musik digital telah menjadi satu industri yang besar di era 1990-an. Kala itu, musik berformat MP3 yang diunduh melalui internet diyakini menjadi masa depan distribusi musik. Karena memiliki ambisi menjadikan Mac sebagai pusat hub digital, Jobs pun menyadari bahwa Apple juga harus memiliki ekosistem musik. Sekitar tahun 2000-an, Apple pun membeli aplikasi SoundJam MP dan memperkerjakan 3 penciptanya untuk bekerja di Apple. Salah satu dari 3 orang itu, Jeff Robin, akan mengepalai pengembangan aplikasi musik digital bikinan Apple. Tim Robin pun menyederhanakan SoundJam dan menambahkan fitur burning CD untuk membuat iTunes. Aplikasi pemutar sekaligus toko musik digital untuk Mac ini dirilis pada Januari 2001. Dengan boomingnya musik digital, pemutar MP3 portable pun juga ikut marak beredar sejak pertengahan 90-an. Nah, Robin dan kawan-kawan pun berusaha agar iTunes juga bisa digunakan pengguna untuk mengirim musik yang diunduhnya di aplikasi ke pemutar MP3 portable yang sudah ada di pasaran. Disinilah letak masalahnya. Jobs pernah berkata, pemutar MP3 portable yang ada di pasar itu sampah. Ketika itu, tim pembuatan iTunes kesulitan untuk menemukan cara bagaimana agar musik di iTunes bisa dengan mudah dipindahkan ke pemutar MP3 portable yang sudah ada di pasaran. Tidak dijelaskan secara gamblang di mana letak kesulitannya. Apple hanya menyebutkan bahwa pemutar MP3 portable yang sudah ada di pasaran kala itu tidak memuaskan dan tidak menawarkan pengalaman pengguna yang baik. Bahkan Steve Jobs menyebut pemutar MP3 portable yang ada di pasaran sebagai crap alias sampah. Sebagai gambaran, pemutar MP3 berbasis memori flash pada zaman itu hanya mampu menyimpan lagu sebanyak lagu yang ada di satu CD. Biasanya satu CD bisa menyimpan 10-20 lagu saja, tergantung durasi masing-masing musik. Itu artinya lagu yang disimpan tidak mencapai ratusan. Sementara pemutar MP3 berbasis hard drive kala itu memang bisa menyimpan hingga ribuan lagu.
Namun kekurangannya, perangkat itu relatif besar, berat, serta memiliki antarmuka yang kurang memuaskan untuk mengakses ribuan lagu. Selain itu, sebagian besar pemutar media portable atau PMP menggunakan standar USB 1.1 untuk mentransfer musik dari komputer ke pemutar. Ini membuat pengguna harus menunggu hingga 5 menit untuk mentransfer lagu yang jumlahnya hanya 1 CD. Saat memindahkan ribuan lagu, waktu transfer bisa menjadi beberapa jam. Dengan mempertimbangkan keadaan pasar pemutar media portable atau PMP yang buruk, Jobs memutuskan bahwa Apple harus mencoba membuat pemutar MP3 portable miliknya sendiri. PMP Apple itu juga harus kompatibel dengan iTunes sehingga berpotensi menarik lebih banyak pengguna Mac dan ekosistemnya. Jobs pun menunjuk Job Rubinstein, VP perangkat keras senior Apple, untuk menuntaskan tugas itu. Job Rubinstein pun merekrut Tony Fadell dengan memberikan kontrak 6 minggu untuk mengerjakan pemutar media portable bikinan Apple. Fadell dipilih karena ia memiliki pengalaman yang cocok dengan tugasnya. Apple berpikir bahwa mereka dapat membawa atau pemutar MP3 itu yang lebih baik ke pasar dan mereka memintanya untuk melakukan beberapa desain, kata Fadell dalam sebuah wawancara dengan Macworld. Apple memasangkan Fadell dengan Stan Ng, manajer pemasaran produk veteran Apple. Selama 6 minggu, Fadell mempelajari produk pesaing. Ia kemudian berpikir bahwa untuk menghadirkan pemutar musik portable yang lebih baik, dibutuhkan perangkat kecil, sangat portable dengan kapasitas penyimpanan besar dan masa pakai baterai yang lama pula. Ketika kontraknya berakhir pada pertengahan April 2001, Fadell mempresentasikan prototipe PMP kepada para eksekutif Apple, termasuk Steve Jobs, dalam sebuah pertemuan penting. Ada 3 purwarupa yang dipresentasikan. Dari ketiganya, Jobs menyukai prototipe yang memiliki desain roda gulir. Dalam pertemuan yang sama, Wakil Presiden Senior Pemasaran Produk Apple, Phil Schiller, secara pribadi menganggap ide tombol roda gulir itu sebagai solusi untuk masalah antarmuka yang mengganggu pada perangkat PMP pada zaman itu. Dengan roda gulir, pengguna bisa menavigasi lagu-lagu yang diinginkannya dengan mudah, meski terdapat ribuan lagu di pemutar musik. Semakin lama Apple memutar roda, Apple juga akan membuat kecepatan gulir semakin cepat. Totalnya, iPod dikembangkan, diproduksi, hingga dipasarkan dalam waktu 6 bulan saja. Steve Jobs menyukai ide Fadell. Fadell pun ditawari pekerjaan di Apple untuk melanjutkan proyek pemutar musik portable Apple itu. Fadell bergabung dengan Apple pada April 2001. Proyek PMP Apple pun kemudian diberi nama kode P68 dan secara resmi dimulai. Singkat cerita, Fadell memiliki tim inti pengembangan pemutar musik portable Apple. Ia dan kawan-kawan pun berkantor di salah satu bangunan tertua dan paling kotor di kantor Apple. Karena tenggat waktu yang sangat sempit, Fadell pun meminta bantuan sejumlah pihak untuk mengerjakan beberapa komponen iPod. Misalnya chipset khusus pemutar MP3 untuk PMP. Apple ini dikerjakan oleh perusahaan Sun Jose bernama Portal Player. Jeff Rubin, programmer yang bertanggung jawab atas pengembangan aplikasi iTunes, juga diikutsertakan untuk mengerjakan bagian perangkat lunak termasuk antarmuka pada iPod. Sistem operasi iPod sendiri dikerjakan oleh perusahaan Pixel. Menurut laporan Macworld, kala itu Fadell, Rubin, dan kawan-kawan harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk membuat perangkat. Fadell mengungkapkan setidaknya mereka bekerja 18 hingga 20 jam sehari, 7 hari seminggu. Ketika itu, menurut Fadell, proses pengembangan PMP Apple ini sangat membebani kehidupan pribadinya, sehingga ia harus putus dengan kekasihnya. Saat mengembangkan iPod, Apple menggunakan prototipe seukuran kotak sepatu yang cukup besar. Ini memungkinkan debugging software lebih mudah sekaligus merahasiakan ukuran asli iPod yang mungil. Sementara desain luar iPod dikerjakan oleh Jonathan Ive. Setelah lusinan prototipe, tim Ive menetapkan desain iPod seperti yang diluncurkan 21 tahun silam, di mana mengusung kotak sederhana seukuran satu pak kartu dibalut dengan polikarbonat putih di bagian depannya. Asal-usul nama iPod untuk nama proyek pemutar musik portable dari Apple ini akhirnya dinamai dengan iPod. Nama itu diusulkan oleh seorang pekerja copywriter lepas bernama Vinny Cecho. Buka pintu pod by Hi.
Kalimat ini berasal dari film lawas dan legendaris 2001, A Space Odyssey, yang mengacu pada Eva pot putih dari pesawat ruang angkasa Discovery One. Kalimat itulah yang muncul di benak Chico ketika dia melihat untuk pertama kalinya pemutar MP3 putih yang dirancang oleh Apple. Itulah mengapa Chico menyebutnya sebagai iPod. Singkat cerita, Fadel, Robin, dan kawan-kawan berhasil memenuhi tenggat waktu pengembangan, produksi, dan pemasaran iPod. iPod klasik generasi pertama kali diperkenalkan pada 23 Oktober 2001. Apple kemudian mengirimkan iPod klasik itu pada November 2001. Sejak iPod klasik generasi pertama, Apple telah meluncurkan tipe iPod lainnya dengan ukuran lebih ringkas dan fitur makin canggih seperti iPod Nano, iPod Shuffle, dan iPod Touch. Sekian dulu bahas di balik kelahiran iPod yang pembuatannya rumit tapi hanya butuh waktu 6 bulan saja untuk dipasarkan. Jika konten ini bermanfaat, silakan subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa update setiap hari. Saya Laila, see you!